Saya pun datang naik sepeda motor sama kawan saya jam 12 malam. Dia mainnya malam. Naik sepeda motor, kawan saya pakai jubah serban kayak saya. Saya bilang, kamu jaga amalan, jaga amalan. Seminggu, oke. Malam minggu depan, malam Ahad kita datangi. Datanglah kami ke situ. Perempuan malam banyak sampai ke halaman-halaman. Begitu kami dekat aja ke night club itu, perempuan itu diangkatnya roknya. Pak Haji, mari masuk surga. Enggak pakai celana dia. Kita lihat gitu, astagfirullahalazim. Saya lewat lagi, belok, kata kawan saya. Enggak berani aku bilang. Enggak berani aku, nangis saya, enggak berani saya. Kesibukan dunia begitu padat, banyak. Duduknya rapat-rapat ibu-ibu. Ya kayak bapak-bapak nih rapat-rapat. Jangan berpisah-pisah jauh-jauh. Merapat ke depan, ya rapat-rapat. Nggak boleh majelis ta'lim jauh-jauh duduknya. Masuk setan. Jangan dibilang bagus, setan ikut ngaji gitu. Baik bapak-bapak ibu yang mulia, kita lanjutkan pengajian Minhajul Abidin kita ini. Thumma ma'adzalika kullihi fa innal 'abda dha'if. Kemudian daripada itu, sesungguhnya hamba Allah itu dhaif, lemah. Kita sudah bahas. Kita ini lemah, enggak usah anggar jago lah kata orang Medan. Enggak usah sok hebat. Kita itu lemah. Sama monyet aja tenaga kita kalah. Monyet bisa gantung-gantung, kita bisa gantung-gantung, coba tes gantung-gantung coba. Enggak kuat kita. Kita tenaga kita lemah. Lihat macan tutul tuh, badannya kecil, dia bisa ngangkat rusa yang 4 kali lebih besar dari dia naik ke atas pohon. Binatang kuat-kuat. Kita lemah. Kita pun nggak kuat baca Quran 8 jam sekali duduk, sanggup? Sekali duduk 8 jam gitu. Shadaqallahul azimnya kalau mulai jam 12 siang, pulangnya jam 8 malam, berani? Nggak kuat mata kita ngantuk-ngantuk gitu. Jadi kita memang lemah untuk urusan dunia, kita lemah untuk urusan agama apalagi. Jadi manusia ini memang lemah. Wa zamanu sa'bun. Zaman ini sibuk. Siapa enggak sibuk di zaman ini coba? Cari nafkahnya susahnya bukan main. Saya masih mengalami 3 zaman. Zaman Pak Karno saya udah hidup, zaman Pak Harto saya udah hidup. Zaman Pak Karno susah, cari makan susah. Cari beras saja susah zaman Bung Karno. Untuk mendapatkan beras saja susah. Beras dibuang PKI ke laut. Kita terpaksa makan gaplek, makan benguk. Aduh, nggak ngerti lah kalian saya sebut benguk, mana tahu kalian benguk. Gaplek, benguk. Saya enggak. Bapak saya orang bagus. Artinya kehidupan zaman itu bapak saya kedudukannya bagus. Tapi tetangga-tetangga makan sawut. Nggak tahu bilang sawut itu ubi singkong itu diparut, dibungkus pakai daun pisang dibakar. Itulah makanannya, makan pokoknya. Gimana itu? Nggak sedih waktu itu. Memang sangat kasihan lah. Zaman Pak Harto agak lumayan. Tahun-tahun 70-an itu zaman enak. Cari makan sehari, makan bisa 4 hari. Nyupir taksi aja 1 hari bisa makan 4 hari. Hasilnya lumayan lah. Saya nulis plat BK itu, plat motor itu BK 271S gitu. Kanan bukan depan belakang itu dapat 250 rupiah. Jajan sehari 5 rupiah. SMP, saya udah bisa minjemin paman-paman saya. Minjemin duit sama paman tuh anak SMP, bayangin. Kenapa? Cari makan gampang waktu itu. Sekarang sarjana pun nganggur, susah. Harus diakui. Zaman sibuk. Karena orang itu cari nafkah sehari-hari aja, waktunya habis berjam-jam. Wa amruddin mutaroji. Sedangkan urusan agama mundur. Saya katakan urusan agama mundur. Di satu sisi orang menghina Nabi nggak ada terjadi kecuali zaman ini 5 tahun ini. Dulu zaman Haji Omar Said Cokroaminoto pernah orang menghina Nabi. Sak Jawa demo terbesar zaman India Belanda. Demo, dan perempuan itu hilang yang menghina Nabi itu, nggak ada ceritanya lagi, habis. Entah dibunuh orang, entah mati, entah kecemplung sumur, entah nggak tahu lah.
Pokoknya sekali di demo habis. Zaman PKI mulai, kata Gus Dur, almarhum Gus Dur cerita sama saya, ludruk itu, sandiwara yang masuk ke kampung-kampung itu temanya itu Tuhan mati. Tuhan mati, Sontoloyo PKI. Tuhan mati katanya. Macam-macam ada zaman PKI penghinaan. Setelah itu nggak ada, zaman Pak Harto nggak ada. Arswendo Atmowiloto bikin tabloid Monitor, polling se-Indonesia, siapa tokoh paling terkenal se-Indonesia. Ini dia tokoh paling hebat di Indonesia, nomor 1 Pak Harto, Nabi Muhammad nomor 11. Masuk penjara 5 tahun. Dipenjarakan Pak Harto 5 tahun. Nggak seneng Pak Harto dibanding-banding sama Nabi Muhammad. Sekarang urusan agama mundur apa? Orang berani menghina Nabi sekarang. Dan aman-aman aja, nggak ditangkap. Urusan agama mundur. Meskipun dalam urusan ibadah di beberapa bidang kelihatan maju. Misalnya naik haji antri sampai 12 tahun, 18 tahun. Antri. Nah, itu kan ada kemajuan tuh. Ya kan, mau naik haji aja sampai bayar sekarang, naik hajinya 20 tahun yang akan datang. Nah, kan maju. Nah, ada di bidang ibadah, bukan urusan agama, bidang ibadah ada kemajuan. Kalau dulu bulan puasa itu tidak begitu semarak. Sekarang bulan puasa semarak. Ada aja pengajian ini, pengajian itu. Mulai nampaklah urusan ibadah kelihatan agak lumayan maju. Tapi urusan-urusan agama yang lain kelihatan mundur juga. Untuk pakai jilbab sekarang lebih populer daripada zaman tahun 80-an. Cadar sekarang lebih populer daripada tahun 70, 80-an. Hampir nggak ada perempuan bercadar tahun 70-an. Istri saya termasuk yang pertama pakai cadar di Sumatera Utara tahun 92. Jadi tahun 80-an, 70-an nggak ada perempuan bercadar di Indonesia. Sekarang sudah banyak. Ada kemajuan di beberapa bidang, tapi kemunduran di banyak bidang terjadi. Riba sekarang terang-terangan. Dulu orang membungakan uang itu, bank-bank gelap itu, rentenir, itu sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang terang-terangan lihat tuh di medsos, ya nggak? Utang, nggak bayar disiarkan ke seluruh HP kawan-kawannya. Ke HP saya tuh, saudara ini tidak bayar utang. Dulu. Nah, ini kan urusan agama mundur gini nih. Udahlah dia riba, dipermalukannya lagi orang yang tidak bayar, yang kesulitan. Padahal orang kesulitan utang itu mestinya dibantu, diberi maisaroh, diberi kemudahan, diberi khafifah, diberi keringanan. Bukan malah dipermalukan. Ini urusan-urusan gini mundur. PLN aja sekarang bikin malu rakyatnya. Ya, saya protes mana-mana, saya protes. Dulu zaman Pak Harto nggak bayar PLN itu, nggak bayar rekening listrik, bisa setahun nggak bayar. Dekat rumah saya itu mau dipotong sama petugas PLN, guling-guling dia di tanah itu, tolong anak saya, tolong anak saya. Akhirnya petugas PLN itu kasihan. Nah, dibayar bu, aduh, ini ibu udah setahun nggak bayar nih. Ini baru ada 2 bulan, ya udah besok bayar. Jangan kasih sama saya lihat gitu. Masih manusiawi petugas PLN zaman itu. Sekarang bikinnya sistem token. Begitu rekeningnya tinggal 3.000 lagi, udah dikasih tahu sekampung. Tit, tit, tit. Sekampung tahu, waduh, listriknya sekarat. Tit, orang sengsara dipermalukan hari ini. Dipermalukan, sekampungnya tahu dia itu listriknya sekarat. Dan orang tidak lagi merasa kasihan. Hei, listrikmu diisi itu, tatu terus. Kami mau tidur pun terganggu. Bukannya dia datang, apa sebab ini? Nggak ada duit, ayo kita kongsi-kongsi tetangga-tetangga 5.000, 4 orang 20.000 beli dulu. Enggak, tiba-tiba cengut, mati. Wah, gelap kayak kuburan. Diketawain. Hari ini orang tidak lagi manusiawi, urusan agama mundur. Tidak ada lagi guyub tolong-menolong untuk menyelamatkan, itu tidak ada lagi. Bahkan PLN yang namanya perusahaan negara yang dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, untuk rakyat Indonesia, kepentingan rakyat, mempermalukan nasabahnya, pelanggannya yang nggak bisa bayar, cengit. Saya nggak setuju itu. Bikin cara lain lah, entah lampu cekit gitu, atau
Jangan bunyi tit 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 sekampung mendengarkan dan tahu sekampung listriknya itu sekarat. Ini saya ceramah ini supaya orang PLN dengar. Cari jalan keluar, jangan permalukan rakyatmu. Apa nggak bisa cara lain untuk memberitahu bahwasanya listrik orang itu sedang sekarat selain bunyi tit 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 gitu? Kalau saya nggak pernah ngalami itu, listrik saya meternya bebas. Sebulan 2 juta masih bisa saya bayar. Tapi tetangga-tetangga yang begitu tuh coba. Walaupun di kompleks saya orang kaya semua, saya ngontrak di situ. Tapi kan saya sering berjalan-jalan, sering pergi-pergi kemana-mana. Kadang-kadang satu rumah tuh gelap cukup. Saya pernah singgah situ, berhenti. Kenapa gelap? Nggak ada bayar listrik pak, tokennya nggak bisa diisi mati. Aduh. Gimana rakyat kita dibegituin oleh pemerintahnya sendiri. Ini namanya kapitalis, bukan Pancasilais. Apa namanya? Kapitalis, bukan Pancasilais. Jadi urusan agama mundur, orang nggak ada lagi rasa empati, kesian gitu, nggak ada lagi. Kadang-kadang antri di WC, antri di WC umum, udah ada orang tua begitu pun nggak peduli gitu. Orang tua ini nggak bisa menahan, kadang-kadang dia udah nggak bisa tahan, ya udah keluar. Yang muda-muda nggak mau ngalah, kadang turun dari pesawat, naik kapal, naik bus. Yang ada bangkunya di bawah tuh 4 bangku di bawah, yang lain di atas, yang lain berdiri. Ada orang hamil tua berdiri, yang anak gadis duduk karena dia duluan masuk, main HP, nggak peduli dia gitu. Perempuan hamil berdiri bagaimana? Kita ingatkan, anak gadis kau berdiri, yang hamil itu duduk. Lu orang saya duluan duduk kok katanya. Kepingin aku ngaprokkan kepalanya tuh. Bener. Gak ada rasa manusiawi. Di Amerika gak ada orang-orang yang kuat itu duduk. Saya pernah juga naik kereta api di Eropa, di Amerika. Saya itu disuruh duduk. Saya bilang saya masih kuat. I'm still strong. No. Your beard is white. Jenggotmu udah putih, yang duduk kau katanya. Disuruh duduk kita, yang berdiri-berdiri itu yang keker-keker, yang anak-anak muda. Sekarang anak-anak gadis, anak-anak muda malah duduk mau main HP. Orang-orang tua, orang-orang hamil berdiri-berdiri. Dan itu bukan sekali 2 kali saya lihat itu. Saya nggak pernah naik bus, tapi kalau di airport saya naik bus. Turun dari pesawat itu kan sering saya naik bus. Kalau naik bus umum belum pernah saya. Ya, tapi di Jakarta nggak pernah. Tapi saya pikir mesti banyak itu yang begitu itu, ya nggak? Yang tua-tua yang jompo-jompo disuruh berdiri, dia duduk enak-enakan, tidur-tiduran enak-enakan. Urusan agama mundur. Orang mendulukan egonya, keperluannya. Saya ingat waktu kecil-kecil lah ya, SMP, SMA, saya kadang jarang juga saya naik bus besar. Sekali-sekali mau saya naik bus besar. Saya naik bus kecil, bisa duduk kan. Mikrolet lah kalau di sini, sana Sudako namanya. Kadang-kadang kepingin juga naik bus besar rame-rame, gandung-gandung sama kawan-kawan gitu, berdiri gitu. Kadang-kadang saya naik juga. Ada perempuan hamil disuruh duduk, ada orang tua disuruh duduk. Itu yang duduk terus kemudian berdiri, itu selalu saya datang gitu. Deket-deket, geser-geser. Sekolah di mana? Apa jawabnya? Muhammadiyah katanya. Bangganya hati saya gitu. Oh, mungkin dari 10 orang anak-anak pelajar yang SMA gitu atau mahasiswa yang mengalah memberikan tempat duduknya kepada orang tua atau orang hamil, mungkin dari 10 yang saya tanya itu 7 atau 8 jawabannya Muhammadiyah. Langkah bangganya saya itu. Saya tahu diri Muhammadiyah dan guru Muhammadiyah saya. 5 tahun saya jadi guru di Muhammadiyah. 6 tahun. Oh, gitu ya. Ada perasaan dalam hati kita, rasa empati kepada orang-orang yang lemah. Wal faraghu qalil. Dan yang sukses meniti kehidupan yang sibuk ini, yang urusan agama mundur, itu yang sukses meniti kehidupan ini sampai ke ujungnya, termasuk dalam golongan orang yang takwa, qalilun, sedikit. Saya tidak maksud menghina orang zaman sekarang, saya juga orang zaman sekarang kan. Tapi waktu saya masih remaja-remaja,
Saya kumpul dengan orang-orang yang sudah tua-tua, itu akidahnya mantep. Itu kemenangan orang dulu menanamkan keyakinan kepada Allah itu mantep. Keluarga Sultan Delhi, saya ngaji dengan keluarga Sultan Delhi masih uak-uak saya, paman-paman saya. Ngaji gurunya Tuan Syekh Abdul Qadir, guru saya. Duduk gitu di istana Maimun, di istana ngaji. Itu walaupun ngajinya sederhana, yang dibaca pun paling satu baris, dijelaskan 1,5 jam ngaji. Sederhana sekali, yang ngaji juga nggak banyak, paling 10-12 orang. Tapi mantepnya itu, keyakinan pada Allah itu terasa gitu. Sehingga hampir semua keluarga-keluarga istana Maimun itu meninggal dunia, saya lihat itu matinya dengan kalimat la ilaha illallah di mulutnya, la ilaha illallah gitu. Itu keluarga-keluarga sultan, keluarga raja, orang-orang bangsawan. Tapi keyakinannya pada Allah itu hebat. Petani-petani, saya masih ingat itu nanam padi. Mereka tancapkan pancing, ya. Ada 10 pancing ditancap, kemudian dia kerja membersihkan rumput. Itu jam 12 sudah cuci kaki, kresek cuci kaki, minggir. Dia lihat matahari, sudah tengah hari. Kemudian bersih kaki, bersih tangannya semua. Air dulu mengalir jernih kan. Dia cabut tuh pancing itu, ada yang dapat belut, ada yang ikan gabus, ikan lele, ikan betik gitu. Nah, diambilin ikan-ikannya itu dimasukkan, dia bawa bubuk. Terus apa? Dia pulang. Pancing dikumpulin, dia bawa pulang, cangkolnya ditaruhkan di pinggir sawah. Nggak ada yang mencuri cangkol dulu. Dia pun jalan pulang. Kenapa? Mau sholat zuhur. Itu saya masih kecil-kecil tapi berkesan bagi saya. Mau sholat zuhur. Orang Jawa bilang luhur. Arab mulai sholat luhur. Sholat luhur. Waktu itu nggak terasa bagi saya apa-apa. Sekarang bagi saya itu terasa. Mantapnya keyakinan orang dulu dengan agama. Sawahnya paling 1 hektar, anaknya 12, 13 anaknya, makan semua. Lauknya yang dipancingnya itu. Sampai di rumah dia sholat zuhur, keluarganya, istrinya membersihkan ikan. Dia makan siang, ikannya baru dari sawah itu diambil, manis-manis ikannya. Kemudian dia balik lagi, jam 2 dia balik lagi ke sawah. Nyawah dia lagi sampai asar dia berhenti. Kalau asar dia di pinggir sawah itu, ada gubuk, di situ dia sholat. Keyakinan pada Allah itu tinggi, dan orang dulu lebih banyak berhasil meniti hidup ini ketimbang orang sekarang. Kalau sekarang matinya kan macam-macam, mati tabrakan. Astagfirullah. Baru-baru ini ada pejabat mati nenggek. Tahu mati nenggek? Mati nangkring. Orang Jawa bilang matinya menangkring. Nangkring nang dhuwure wong wedok. Aduh. Manusia ini mati dengan hobinya. Kalau hobinya zina, mati berzina. Kalau hobinya mabuk, matinya mabuk. Kalau hobinya main perkutut, mati main perkutut. Itu kata Rasul. Manusia mati dengan hobinya. Sedikit. Wal farahu qalil. Yang berhasil meniti hidup di dunia ini sedikit. Berhasil dia mati dengan husnul khotimah, mati dengan kesuksesan hidup, mati seperti yang Allah dan Rasulnya mau. Itu sedikit. Wasyughulu katsir. Sedangkan kesibukan dunia itu padat. Ada kawan saya orang kaya. Saya ajak ke masjid, ayo kita iktikaf 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad kita iktikaf 3 hari. Kita tinggalkan kesibukan dunia ini, sughul cari kaya ini. Kita tinggalkan 3 hari, kita nginep di masjid, kita cari masjid di puncak yang sejuk, airnya jernih. Kita sana 3 hari. 3 hari itu kita taklimnya 9 jam, 1 hari 3 jam kita taklim. Sholatnya 5 waktu berjemaah, tahajud pasti nggak tinggal 3 hari. Terus kita silaturahim dengan orang kampung. Wah, macam mana? Aduh, dia bilang apa? Saya ini sibuk. Kalau bisa 1 hari 48 jam kan? Aduh. 1 hari 1 malam itu 24 jam, kurang. Kalau bisa 1 hari 1 malam itu 48
jam, wasyughulu katsir. Kesibukan dunia begitu padat, banyak, nggak berhenti, nggak habis-habis. Sampai kapan itu kesibukan dunia habis? Ya sampai mati. Mati masuk kubur berhenti. Kalau masih hidup mana hilang itu, betul? Jam 2 malam masih kerja. Bayangin itu. Saya pun pernah mengalami itu. Masuk studio rekaman Jumat, habis sholat Jumat. Masih pakaian sekolah. Main terus musik, tuk, tidur paling sejam aja, nggak keluar dari studio musik. Sampai hari Senin, hari Ahad malam Senin. Pulangnya jam 2 malam ditangkap polisi. Pakaian sekolah jam 2 malam Senin ditangkap polisi untuk bapak saya yang jemput. Bayangin kalau saya jalan sendiri. Kata bapak saya, ini anak saya. Oh, bagaimana anak bapak pakaian sekolah jam 2 malam ini malam Senin? Iya, Mbak, anak saya dari hari Jumat siang baru pulang sekarang ini. Loh, kok bisa begitu? Ya, dia sibuk rekaman di studio rekaman. Sekarang baru saya sesali. Aduh, sayangnya lah waktu habis. Dari Jumat, Sabtu, Ahad cuma main musik. Aduh, rekaman bikin album. Supaya orang bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget dengan kaset kita. Alah. Sedikit pun gak ada manfaat untuk agama, sedikit pun.